Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-47. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kitambi mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua orang itu berganti-ganti, kemudian orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Ternyata bahwa di kebun belakang Kademangan itu telah penuh dengan para pengawal. Hampir pada setiap batang pohon bersandar anak-anak muda yang bersenjata telanjang. "Aku akan menemui Bramanti," berkata Kitambi. "Hati-hatilah, tetapi tidak begitu banyak orang Panembahan Sekar Jagad yang ada di bagian belakang. Sebagian terbesar dari mereka berada di depan. Justru mereka memusatkan orang-orang mereka untuk masuk dari jurusan ini," jawab salah seorang pengawal. Kitambi mengerutkan keningnya. "Mungkin, tetapi aku baru saja menyusup dari jurusan ini. Agaknya mereka telah melakukan suatu gerakan yang dapat membingungkan kita." Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sementara Kitambi melangkah memutari rumah Kademangan menuju ke halaman depan. Sejenak mereka tertegun ketika ia melihat seseorang yang duduk di atas punggung kuda putih. Di tangannya tergenggam sebuah trisula bertangkai pendek, tidak lebih panjang dari lengan tangan orang yang memegangnya. Inikah orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad?" berkata Kitambi di dalam hatinya. Namun Kitambi masih tetap berdiam diri. Perlahan-lahan ia bergeser mendekati Ki Jogoboyo yang berdiri tegang. Di sampingnya Temunggul mematung dengan wajah yang merah padam. Bramanti berdiri agak ke muka, beberapa langkah di hadapan orang yang duduk di atas kuda putih. "Menurut pengamatanku, orang itu sama sekali bukan panggiring," desis Kitambi di dalam hati. Sekarang mereka akan dapat menarik kesimpulan bahwa dugaan anak-anak itu keliru. "Bagaimana?" terdengar suara Panembahan itu menggelegar. "Aku sudah berlaku adil." Kitambi mengerutkan keningnya. Kemudian ia berbisik kepada Temunggul. "Apa yang ditawarkannya?" "Ia akan mengambil Bramanti tanpa mengusik orang lain, karena yang telah membunuh Sapu Angin adalah Bramanti." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia terkejut ketika ia mendengar orang yang duduk di atas kuda putih itu berkata, "Hei, kau orang baru, apakah yang kau tanyakan?" "Tuntutanmu," jawab Kitambi tanpa mengenal takut.
Semua orang berpaling kepadanya. Bramanti pun berpaling pula. Sementara Kitambi melangkah maju. Apakah dasarmu bahwa kau hanya sekedar ingin mengambil Bramanti? Apakah kau anggap dengan demikian persoalan akan selesai? Seandainya demikian, kami bukan tikus-tikus yang paling bodoh. Kitambi berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi apakah kau yang bernama Panembahan Sekar Jagad? Orang itu tidak segera menyahut. Dipandanginya orang tua yang dengan berani telah mendekatinya. Siapa kau? Akulah yang bernama Kitambi. Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kau terlampau sombong orang tua. Apakah kau sangka namamu dapat mengejutkan aku? Tidak, aku tidak ingin mengejutkan kau. Terima kasih, kau memang baik hati. Jawab Panembahan Sekar Jagad sambil tersenyum. Aku juga ingin memperkenalkan diriku. Namaku sudah kau sebut. Dan kini aku mengharap bahwa permohonanku kepada rakyat Candisari akan dikabulkan. Hanya seorang di antara kalian, itu pun yang telah nyata bersalah. Kitambi tidak segera menjawab. Dipandanginya Bramanti yang berdiri tegak seperti patung. Namun tiba-tiba Kitambi berkata lantang, itu omong kosong. Tidak ada orang yang pernah bersalah terhadap kalian. Kalianlah yang bersalah terhadap kami. Kemudian ia berpaling kepada Bramanti. Apakah jawabanmu? Terserah kepada rakyat Candisari. Desis Bramanti. Kalau kita mempunyai harga diri, maka kita akan menghancurkan pasukan Panembahan Sekar Jagad. Sebelum Kitambi menyahut, Ki Jogoboyo melangkah maju pula. Aku sudah menggenggam senjata. Nah, kau dengar Sekar Jagad? Teriak Kitambi yang perasaannya memang sedang melonjak-lonjak tidak karuan. Kami juga bersenjata seperti kalian. Apakah kau tidak melihat? Kami bukan kambing perahan yang dapat kau perlakukan sewenang-wenang. Panembahan Sekar Jagad mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, tetapi aku sudah mendapat kekuasaan untuk melakukannya dari pemimpin tertinggi kalian, Ki Demang Candisari. Omong kosong. Bertanyalah kepadanya. Ia ada bersama kami. Temunggul mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia maju. Ketika ia melihat seseorang muncul dari belakang beberapa pengawal terpercaya Panembahan Sekar Jagad, maka Temunggul berkata, jadi kaukah itu Ki Demang? Teriak Temunggul. Ki Demang yang kemudian berdiri di samping Panembahan Sekar Jagad menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Sebenarnya lah, aku telah meletakkan perlindungan wilayah ini dari keganasan para penjahat di bawah kaki Panembahan Sekar Jagad. Karena itu kalian jangan berbuat bodoh. Kalian harus mengorbankan anak Purwito ini, anak seorang pejudi, pemeras dan seorang penjahat yang licik tiada taranya. Cukup! Teriak Temunggul dan Bramanti hampir berbareng. Sementara itu Temunggul berkata terus, jadi inikah penjelasan dari sikapmu itu Ki Demang? Sehingga kau telah membujuk aku untuk melakukan pembunuhan atas Bramanti. Ki Demang tidak ingkar. Sambil menganggukkan kepalanya, ia berkata, ya, itulah. Nah, sekarang pertimbangkan. Persetan!
Kitambilah yang berteriak. Kami akan bertempur. Kami sudah siap dari ujung sampai ke ujung Kademangan. Kalian akan kami tumpas seperti menumpas tikus di sawah. Tetapi Panembahan Sekar Jagad justru tertawa sambil berkata, Kau memang orang tua yang sombong. Tetapi baiklah, aku jelaskan. Kademangan ini telah terkepung. Kalau kalian tidak menyerahkan Bramanti, maka Kademangan ini akan menjadi karang abang. Kitambi mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, Kau tidak dapat mengelabui orang-orang tua Sekar Jagad. Mungkin kau dapat menakut-nakuti anak-anak. Tetapi aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa orang-orangmu tidak lebih dari sebaris laskar yang kelaparan di sekitar halaman Kademangan ini. Itu pun tidak melingkar rapat. Sedang di luar kepungan ini, anak-anak muda telah siap untuk menghancurkan kalian. Nah, apakah kau masih akan menyombongkan dirimu dan pasukanmu? Panembahan Sekar Jagad mengerutkan keningnya, dan ia masih mendengar Kitambi berkata terus. Kemudian, seandainya kau ingin membakar Kademangan ini, kami tidak akan berkeberatan. Maksudku, rumah Demang yang telah menjual Kademangannya, bakarlah. Jadikanlah karang abang. Kami akan berterima kasih. Ki Demang mengumpat tidak habis-habisnya, sedang Panembahan Sekar Jagad bertanya dalam nada yang berat. Itukah permintaanmu? Permintaan kalian? Persetan! Ki Joko Boyo yang menjawab. Ayo, lakukanlah! Panembahan Sekar Jagad merenung sejenak. Sekali ia berpaling dan beberapa orangnya melangkah maju. Bramanti masih berdiri dengan dada berdebar-debar. Ia menyadari bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang cukup buas, sehingga mereka akan dapat melakukan apa saja. Perintah Panembahan Sekar Jagad bagi mereka adalah keharusan sampai saat ajalnya. Karena itu, untuk menghindari korban yang mengerikan yang akan berjatuhan, Bramanti berkata lantang. Panembahan Sekar Jagad, kau jangan mencoba menakut-nakuti rakyat Candisari sekarang. Mereka bukan lagi pengecut seperti beberapa saat yang lampau. Namun seandainya kau ingin berbuat jantan, dan untuk menghindari korban yang tidak perlu, marilah kita berbuat seperti laki-laki. Suara Bramanti itu menggelegar memenuhi setiap dada. Bahkan Panembahan Sekar Jagad pun termangu-mangu karenanya. Marilah kita bertaruh, berkata Bramanti. Apakah yang akan kita pertaruhkan, anak penjudi? Sahut Panembahan Sekar Jagad. Bahkan ia sempat menambahkan, bukankah darah ayahmu menurun juga kepadamu? Diam! Teriak Bramanti. Aku ingin mempertaruhkan nyawa. Kita berperang tanding. Kalau kau menang, kau dapat membunuh aku dan mencincang tubuhku. Tetapi kalau kau mati, maka anak buahmu akan menjadi tawanan kami. Sampai saatnya kami menyerahkan mereka kepada kekuasaan tertinggi, Mataram. Omong kosong dengan Mataram yang belum dapat berdiri tegak, sahut Panembahan Sekar Jagad. Tetapi tawaranmu sangat menarik. Nah, marilah kita bertempur di halaman ini. Panembahan Sekar Jagad termenung sejenak, sehingga sejenak kemudian halaman itu menjadi sepi, tetapi sepi yang tegang. Tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Panembahan Sekar Jagad turun dari kudanya.
Dijinjingnya trisulanya sambil melangkah beberapa langkah maju. Dilepaskannya saja kudanya, sehingga salah seorang anak buahnya dengan tergesa-gesa menangkap kendalinya. "Kau adalah anak muda yang jantan, Bramanti," berkata Panembahan Sekar Jagad. "Nah, kalau begitu marilah, aku penuhi permintaanmu." Suasana yang tegang itu menjadi semakin tegang. Dengan hampir tidak berkedip mereka memandangi Panembahan Sekar Jagad dan Bramanti berganti-ganti. Panembahan Sekar Jagad adalah seorang yang bertubuh kecil pendek terpelihara rapi. Pakaiannya pun adalah pakaian yang baik dan mahal. Orang-orang di halaman itu tidak dapat melihat wajah itu dengan sempurna, tetapi mereka menduga bahwa Panembahan Sekar Jagad berumur kira-kira di pertengahan abad. "Bersiaplah anak muda," suara Panembahan Sekar Jagad sareh. "Sebaiknya kita segera mulai." Bramanti mengangkat dadanya. Ia pun maju setapak, kemudian berkata lantang, "Menepilah, lihatlah apakah yang akan terjadi. Kalian sudah mendengar apa yang akan kami lakukan." Kitambi mengerutkan keningnya. Ia masih berdiri di tempatnya. Bahkan ia pun kemudian melangkah maju mendekati Bramanti sambil berkata, "Hati-hatilah, Bramanti." Bramanti tidak menjawab. Dipandanginya Kitambi sekilas. Orang tua itu baru saja mengumpatinya. Tetapi kini terasa betapa orang tua itu mencemaskan nasibnya. Perlahan-lahan Bramanti menganggukkan kepalanya. "Nah, berilah anak itu petunjuk agar ia tidak mengecewakan," desis Panembahan Sekar Jagad. "Aku tidak perlu memberinya petunjuk apapun. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamainya. Sapu angin itu mati dengan beberapa kejap saja," jawab Kitambi. Panembahan Sekar Jagad mengerutkan keningnya. Kemudian trisulanya pun merunduk perlahan-lahan. Desisnya, "Minggirlah, kami memerlukan tempat yang cukup." Maka orang-orang yang berada di halaman itu pun segera menyibak. Namun dengan demikian, orang-orang yang berdiri agak jauh menjadi semakin mendekat. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi kemudian dengan kedua orang itu. Meskipun demikian, Temunggul masih sempat berbisik kepada salah seorang pengawal, "Jangan lengah, awasi anak buah Panembahan Sekar Jagad. Mungkin ada di antara mereka yang akan berbuat curang." Pengawal itu pun menganggukkan kepalanya, dan perintah itu segera menjalar dari telinga ke telinga. Sementara itu, keduanya saling berhadapan dan masing-masing telah menggenggam senjata masing-masing dengan eratnya. Maka sebuah bayangan di ujung katembangan berjalan dengan kepala tunduk. Langkahnya satu-satu, seakan-akan diberati oleh segumpal batu hitam. Namun ia masih tetap berjalan meskipun semakin lambat. Tiba-tiba bayangan itu berhenti. Sejenak ia berhenti mematung. Namun kemudian dipalingkannya wajahnya. Dihisapnya udara malam yang sejuk itu dalam-dalam. Seakan-akan ia mencoba mendinginkan hatinya yang sedang menggelepar. Orang itu adalah Panggiring. Kini ia berdiri tegak sambil memandangi katembangan yang akan ditinggalkannya. Usahanya untuk kembali ke kampung halamannya ternyata sama sekali tidak memberikan buah seperti yang diharapkan.
Aku tidak akan melihatnya lagi, desisnya. Tetapi itu adalah salahku. Tiba-tiba terbayang sejenak masa kanak-kanaknya, bagaimana ia dipukuli oleh ayah Bramanti yang sedang kalah di lingkaran judi. Justru pada saat ia memberitahukan bahwa Bramanti sedang dalam keadaan sakit yang gawat, kemudian ia terusir dari kampung halaman, mengembara tanpa tujuan pula. Setiap orang selalu mengusirnya, seperti mengusir burung di sawah. Terkenang olehnya bagaimana ia hampir kelaparan di pinggir sawah tanpa seorang pun yang mengasihinya. Dan terkenang pula olehnya bagaimana ia menjadi putus asa dan kehilangan akal, sehingga tiba-tiba saja ia telah menerkam seorang gadis kecil yang sedang pergi ke sawah membawa makanan untuk ayah atau kakaknya yang sedang bekerja. Kemudian dirampasnya makanan itu, dibawanya bersembunyi ke dalam gerumbul. Panggiring menggeleng-gelengkan kepalanya. Hampir saja ia mati tercekik justru karena ia menyuapi mulutnya terlampau banyak. Sedemikian laparnya, sehingga ia ingin menelan sebungkus nasi itu sekaligus. Itulah permulaannya, desisnya, dan seterusnya terbayang apa yang terjadi. Seperti ia melihatnya sendiri dalam suatu rangkaian peristiwa yang baru saja kemarin terjadi. Perampasan, pencurian kecil-kecilan, dan perampokan terhadap penjual makanan dan minuman. Terkenang pula olehnya ketika pada suatu ketika ia dikejar-kejar oleh orang-orang sedesa karena ia mencuri. Dengan terengah-engah, ia terperosok ke dalam sebuah gerumbul. Ia terbebas dari orang-orang yang mengejarnya ketika tiba-tiba saja bahunya ditepuk oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Demikian takutnya, sehingga tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menyerang orang itu. Tetapi ia terpelanting jatuh, seakan-akan tulang-tulangnya terasa berpatahan. Hatinya menjadi semakin kecut ketika ia melihat orang itu justru tertawa. Katanya, "Kau berbakat. Kau berhasil lolos dari orang-orang bodoh yang mengejarmu. Mari, ikutilah aku." Saat itu ia menjadi kebingungan sejenak. Namun akhirnya ia mengikutinya. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Hari-hari berikutnya, ia adalah seorang penjahat yang semakin lama menjadi semakin besar, sebesar nama orang yang membawanya itu. Panggiring itu pun kemudian tersandar pada sebatang pohon preh beberapa patok dari desa. Pohon preh di Simpang 3. Disitulah Bramanti duduk termangu-mangu pada saat ia datang untuk pertama kali di kademangannya, kembali setelah bertahun-tahun ditinggalkannya. Panggiring yang bersandar pohon preh itu mendengar juga titir yang mengumandang di seluruh kademangan yang kini justru telah berhenti. Ia sadar bahwa titir itu sama sekali tidak ditujukan untuknya, karena justru beberapa orang yang mengikutinya telah dengan tergesa-gesa bahkan berlari-lari kembali ke kademangan. Namun dada Panggiring itu menjadi berdebar-debar ketika ketajaman matanya menangkap sesosok tubuh yang berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Perlahan-lahan ia ragu-ragu. Panggiring masih tetap berdiri di tempatnya
Dan sesosok tubuh itu menjadi semakin dekat. Beberapa langkah daripadanya bayangan itu berhenti. Panggiring masih belum beranjak dari tempatnya, tetapi ia menjadi heran ketika ia mengetahui bahwa yang mendekatinya adalah seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah gadis yang bernama Ratri. Ternyata orang-orang yang mengerumuni Panggiring dan Bramanti di sawah sama sekali tidak menaruh perhatian atasnya, karena perhatian mereka tertumpah pada kakak beradik itu. Ketika kemudian terdengar kentong titir, maka orang-orang lain semakin tidak memperhatikannya lagi. Mereka berlari-lari dengan tergesa-gesa ke Katumangan, sehingga Ratri kemudian tertinggal sendiri. Tetapi ketika kini ia berdiri beberapa langkah di hadapan Panggiring, tubuhnya menjadi gemetar karenanya. Tiba-tiba saja terbersit ketakutan yang amat sangat. Kenapa ia telah berbuat begitu gila mengikuti Panggiring yang sudah lama tidak dijumpainya itu? Apakah Panggiring yang sekarang masih sebaik Panggiring yang dahulu? Bulu-bulunya meremang ketika ia sadar bahwa Panggiring adalah seorang penjahat yang tiada taranya. Ia bukan saja merampas harta benda, tetapi juga merampas kehormatan gadis-gadis. Dan kini Panggiring itu berdiri di hadapannya seorang diri. Ratri menjadi hampir pingsan ketika laki-laki yang bernama Panggiring itu melangkah mendekatinya. Apalagi ketika semakin dekat, ternyata semakin nyata bahwa Panggiring itu sama sekali sudah berubah. Wajahnya sama sekali bukan wajah yang selama ini dibayangkannya. Wajah ini adalah wajah yang kasar, dan bahkan wajah yang penuh dengan noda-noda dan bekas-bekas luka. Kenapa aku menjadi gila? Kenapa? Ratri menyesal bukan buatan, dan laki-laki berwajah kasar, sekasar batu padas itu menjadi semakin dekat. Namun ketika ia mendengar suara laki-laki itu, hatinya tersentuh. Suara itu dikenalnya, suara Panggiring. Tetapi ia heran bahwa laki-laki itu bertanya, "Siapa kau?" Sejenak Ratri memandang laki-laki itu. Kenapa ia bertanya? Dan pertanyaan itu diulanginya. "Siapa kau?" Ratri menjadi ragu-ragu, namun kemudian ia menjawab, Ratri. Panggiring mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia mengulangi nama itu. Ratri, Ratri. Tetapi kemudian ia bertanya, "Di mana rumahmu?" Ratri menjadi semakin heran. Ternyata Panggiring telah melupakannya. Aku anak Candisari. Apakah Kakang Panggiring lupa kepadaku? Panggiring mencoba mengangguk-angguk, tetapi ia masih belum dapat mengenal anak itu. Aku Ratri, Kakang. Ratri. Perlahan-lahan, kepala Panggiring terangguk-angguk dan terangguk-angguk. Dan perlahan-lahan pula, ia berhasil mengingat kembali seorang gadis kecil yang manis. Tetapi tidak ada kesan apapun pada Panggiring itu, selain Ratri adalah seorang anak yang manis, yang seperti anak-anak yang lain, sering nakal dan manja. Dan tiba-tiba ia bertanya, "Kenapa kau kemari?"
Suara itu masih bernada lembut seperti yang dahulu sering didengarnya. Tetapi setiap kali tatapan mata Ratri menyentuh wajah laki-laki itu, terasa kulitnya meremang. Bukan wajah itu yang selalu membayang. Terdengar suara di dalam lubuk hatinya yang paling ujung. Wajah yang aku sangka Panggiring ternyata adalah wajah Bramanti. Dan Bramanti ternyata tidak melupakan aku setelah sekian tahun berpisah. Tetapi Panggiring sama sekali tidak teringat lagi masa kanak-kanak itu. Dalam pada itu, Ratri mendengar Panggiring berkata, "Pulanglah Ratri, berbahaya bagimu di sini. Apakah kau tadi tidak mendengar suara titir?" Pertanyaan itu ternyata membuat Ratri semakin kecut, dan tanpa sesadarnya ia berkata, Aku takut, Kakang. "Takut?" Panggiring mengerutkan keningnya. "Kalau kau takut, kenapa kau kemari?" Ratri terdiam, kepalanya tertunduk dalam-dalam, tetapi hatinya menjadi bertambah ngeri. Ia tidak berani kembali karena suara titir itu, dan ia menjadi semakin ngeri, berdiri di hadapan Panggiring tanpa orang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.